Hai, sebelum menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 67, Pergi Dari Sini Osa, karya Via Raya. 4 tahun kemudian, di rumah di mana sepasang ibu dan anak tinggal, kini terlihat sangat ramai akan anak-anak. Banyak sekali balon berwarna-warni menghiasi rumah itu. Ada beberapa anak kecil yang sedang asyik bermain trampolin, jungkit-jungkit, perosotan, dan ayunan. Ada juga yang sedang meniupkan gelembung dan ada juga yang berlarian menangkap gelembung-gelembung itu. Semua anak-anak itu merupakan keturunan keluarga besar Candramawa. Ayo masuk semua, sebentar lagi acaranya akan dimulai, teriak Athena, istri Skywara sambil mengedarkan pandangan ke arah anak-anak berada. Sontak seluruh anak-anak masuk ke dalam. Mereka berbaris dengan rapi menatap ke depan. Sedangkan di depan sudah ada Alpagon dan ibunya. Terlihat banyak tumpukan kado dari yang berukuran paling besar hingga kecil tersusun rapi di sebelah kanan dan kiri tempat sepasang ibu dan anak itu berdiri. Jangan ditiup dulu sayang. Theona memprotes karena sejak tadi putranya meniup-niup lilin di antara kue ulang tahun. Kita nyanyi dulu, setelah itu Alpa boleh meniupnya. Imbuhnya lembut. Iya, Mommy, balas Alpagon mengangguk mantap. Sepersekian detik kemudian, semua orang menyanyikan lagu ulang tahun. Kemudian, Theona meminta putranya untuk membuat permohonan. Setelah itu, Alpagon langsung meniup lilin dengan sekuat tenaga. Lilin pun padam diiringi tepukan tangan yang meriah. Theo, diri Ikosagon melihat Theona ada di depan matanya. Ia tersenyum dengan manik mata yang berkaca-kaca. Dalam hitungan detik, kaca-kaca itu pecah dan meluncur bulir-bulir kebahagiaan membasahi wajah tampannya. Kemudian, ia melangkah maju dan berdiri tidak jauh dari barisan anak-anak. Awalnya, ia pergi ke rumah orang tuanya karena ingin mengambil sesuatu di kamarnya. Namun belum sempat masuk ke area rumah orang tuanya, ia mendapati mobil ayah dan kakaknya keluar beriringan. Ia cukup penasaran dengan tujuan kemana mereka pergi. Pasalnya, kemarin mereka bilang akan pergi keluar kota untuk jalan-jalan dan seharusnya saat ini mereka sedang ada di luar kota. Untuk memastikan, ia menghubungi ibunya melalui panggilan telepon. Mami sama Papi di mana sekarang? Kenapa malah tanya? Bukankah kemarin Mami sudah bilang kalau Mami, Papi, dan Nona akan jalan-jalan ke luar kota? Tentu saja sekarang kami berada di luar kota. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa. Osa cuma mau ke rumah ambil sesuatu di kamar. Nanti kalau pulang, belikan Osa makanan khas di sana ya, Mi. Oke, sayang. Ya udah, Osa mau ke rumah sekarang. Pria itu bergegas memencet tombol merah. Aku yakin ada yang mereka sembunyikan dariku. Melihat keanehan itu, Ikosagon memilih untuk mengikuti mereka. Namun setelah diikuti, jalanan yang mereka lewati menuju rumah bibinya, Ozawara. Ada apa ini? Kenapa mobil Papi ke arah rumah bibi Oza? Batin Ikosagon bertanya-tanya. Meskipun demikian, ia tetap mengikuti dengan jarak aman. Setelah sampai di area rumah bibinya, Ikosagon melihat mobil ayahnya memilih berbelok ke jalan rumah yang disiapkan untuk Nonagon.
Kenapa Mami sama Papi malah ke rumah ini? Apakah Nona mau menikah dan berencana untuk pindah bersama suaminya? Tapi, Kak Nona mau menikah dengan siapa? Lirih pria itu bertanya-tanya. Iko Sagon terdiam beberapa saat memikirkan kemungkinan apa yang terjadi. Hingga beberapa menit kemudian, ia memilih untuk mengendarai mobilnya ke dalam. Kemudian, ia turun dan masuk berencana untuk ke dalam. Kenapa di sini banyak mobil? Di sini juga banyak balon dan permainan anak-anak. Sebenarnya apa yang terjadi? Iko Sagon mengedarkan pandangan menatap area sekitar rumah. Merasa bingung dan tidak mendapat jawaban apapun, Iko Sagon memilih melangkah masuk ke dalam rumah. Ia berdiri tepat di depan pintu dan menatap lurus ke depan. Tidak disangka, ia melihat sosok wanita yang sangat ia rindukan di depan matanya. Ia mengucek matanya beberapa kali dan melangkah maju untuk memastikan penglihatannya. Oh, Osa. Terkejut Teona mendapati Iko Sagon ada di sana. Pijakan kakinya tiba-tiba tidak seimbang dan terhuyung. Melihat tanda bahaya di depan mata membuat Teona menyembunyikan putranya di belakang tubuhnya. Wajahnya terlihat sangat ketakutan, seolah sosok Iko Sagon adalah makhluk yang sangat ditakuti. Kau kenapa, Theo? Tanya Cassiopeia melihat sahabatnya terlihat ketakutan. Sontak, ia mengikuti arah pandang Teona diikuti oleh Wolf. Astaga, bagaimana bisa dia ada di sini? Bisik Wolf kesal. Pria itu langsung bergerak dengan berdiri di depan Teona, menyembunyikan sepasang ibu dan anak di balik tubuhnya. Ia akan menjadi pelindung yang sebelumnya pernah ia lewatkan. Cassiopeia tidak mau kalah. Wanita itu berdiri di samping adiknya, berusaha melindungi sahabatnya dan putranya. Ia membusungkan dadanya seolah tidak takut akan apapun. Apa-apaan ini? Gumam Iko Sagon kesal. Apalagi mengingat kejadian dulu di mana ia mencari Teona di kantor Cassiopeia. Seharusnya dulu aku tidak mempercayai mereka begitu saja. Apa yang kau lakukan di sini? Pulanglah. Iko Sagon menoleh dan menatap lengannya. Kemudian tatapan matanya beralih ke tangan yang menyentuh lengannya. Ia mendapati sang ayah sedang menatap tajam dirinya. Entah sejak kapan sang ayah sudah ada di sampingnya. Padahal sebelumnya ia sama sekali tidak melihat ayahnya di sana. Tentu saja karena yang terlihat di matanya hanya Teona seorang. Pulang? Bagaimana bisa Osa pulang begitu saja tanpa Theo, Pi? Pria itu tersenyum miris mengetahui sang ayahlah yang menyembunyikan istrinya selama ini. Ternyata Osa benar, Papi yang menyembunyikan Theo selama ini. Imbuhnya menggebu. Pria itu mengedarkan pandangan. Selain ayahnya, ia juga melihat seluruh anggota keluarga besar Candramawa lainnya. Semua yang ada di ruangan itu adalah keluarganya sendiri. Namun, tega-teganya mereka menyembunyikan Teona darinya. Apakah mereka tidak melihat betapa menderitanya ia selama ini? Pulanglah dan Mami akan menjelaskan semuanya, ujar Hexagon sambil menyentuh lengan kanan putranya. Entah sejak kapan ia berada di samping putranya. Mi, Mami juga mengusir Osa? Tanya Iko Sagon kecewa. Mami tidak bermaksud seperti itu. Demi kebaikanmu, Theo dan semuanya, lebih baik kau pulang dulu dan Mami akan menjelaskan semuanya padamu. Bujuk Hexagon menjelaskan. Tidak, Mi. Osa tidak butuh penjelasan apapun. Osa cuma butuh Theo. Serga Iko Sagon sambil menghempaskan kedua tangannya.
Pria itu melangkah dengan terburu-buru, tetapi langsung dicekal ayah dan ibunya. Ia menoleh ke samping menatap ibunya dengan tatapan sendu. "Tolong jangan cegah Osa, Mi. Osa mohon sekali ini saja." Mohon Iko Sagon. "Osa, Mami mohon sekali ini saja dengarkan Mami. Jangan kacaukan hari yang sangat penting ini. Kau tidak ingin Theo semakin membencimu, bukan? Jadi, dengarkan apa kata Mami sama Papi." Mohon Heksagon lagi sambil menggelengkan kepalanya pelan. "Tidak, Mi. Osa tidak bisa pergi begitu saja tanpa Theo." Tolak Iko Sagon lagi dengan gelengan kepala yang sangat kuat. "Berhenti mengacaukan segalanya, Osa," seru Lakeswara geram. Ia menekan tangannya kuat-kuat mencengkeram lengan putranya. Sampai kapan sang putra akan mengacaukan kehidupan Theona? Kapan sang putra akan memahami segalanya bahwa di sana dirinya lah yang salah? "Maaf," lirik Iko Sagon sebelum akhirnya menghempaskan tangan ayah dan ibunya lagi. "Lak, bagaimana ini? Bagaimana kalau Theo tidak mempercayai kita lagi karena ulah Osa?" tanya Heksagon khawatir. Wanita itu menangis kebingungan melihat putranya yang begitu keras kepala. Selama ini ia sudah berusaha keras agar Theona mau mempercayainya dan mau tinggal di rumah itu. Sekarang di saat kepercayaan itu terjalin, Iko Sagon datang dan menghancurkan segalanya. Mungkinkah ia akan kehilangan Theona lagi terlebih cucunya? Tidak tahu harus berbuat apa, Lakeswara langsung memeluk tubuhnya yang melemah. Ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Iko Sagon tidak mau mendengarkan ucapannya. "Pulanglah, Osa. Jangan membuat keributan di sini," cegah Aishwara. "Nanti biar kita yang jelaskan semuanya padamu," timpal Skywara. Dua pria itu berdiri tepat di depan Iko Sagon berusaha mencegah langkah sepupu mereka. Namun Iko Sagon tidak tinggal diam. Ia terus melanjutkan langkahnya dengan menyingkirkan bahu kedua sepupunya. "Osa, tolong, jangan kacaukan hari bahagia ini. Pergilah dengan tenang dan aku akan mengatakan apapun yang ingin kau ketahui. Mohon Skywara." "Apa maksudmu mengacaukan, hah? Bertahun-tahun aku sibuk mencarinya dan hampir frustasi. Kini di saat aku sudah menemukannya dan kau bilang aku harus pergi." Iko Sagon tersenyum sambil mengepalkan tangannya. "Jangan mimpi," imbu pria itu sambil melayangkan tangannya ke wajah sepupunya. Melihat hal itu, semua orang berteriak terkejut. Kepala Skywara terhuyung ke samping dengan sudut bibir yang mengeluarkan cairan merah. Kini giliran Aishwara yang mencegah langkah Iko Sagon lagi. Kemudian nasibnya pun tidak berbeda jauh dengan kakaknya. Tulang pipinya terlangsung membiru karena ulah Iko Sagon. "Aku tidak tahu apa yang membuat mereka menyembunyikan Theo dariku. Yang pasti sekarang aku tidak akan membiarkan Theo pergi lagi dari kehidupanku," bisik Iko Sagon dalam hati. 3 langkah kemudian, Iko Sagon sampai di depan Cassiopeia dan Wolf. Pria itu tersenyum sinis mengingat kecerobohannya sendiri. Bagaimana bisa ia percaya bahwa kedua kakak beradik itu tidak menyembunyikan Theona darinya? "Akting kalian benar-benar luar biasa. Kalian berdua pantas mendapatkan penghargaan atas akting kalian," ujar Iko Sagon sambil menepuk tangan. "Pergi dari sini, Osa," seru Cassiopeia. "Pergilah sebelum aku melukaimu," bisik Wolf sambil menggertakkan giginya. Pria itu sengaja berbisik karena takut Alpagon akan mendengar ucapannya. Iko Sagon tersenyum menyeringai menatap Wolf yang terlihat khawatir.
Ia pikir pria itu khawatir karena ia akan merebut Teona darinya. Padahal bukan hal itu yang Wolf khawatirkan. Beberapa detik kemudian, tatapan matanya beralih pada tangan Teona yang pria itu genggam. Baru saja ingin menarik tangan itu, tiba-tiba ia mendengar suara anak kecil di belakang tubuh mereka. "Mommy, Alpa mau makan kue," celetuk Alpagon. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.